khusus untuk para pembenci Pak Jokowi dan pembenci keluarganya Pak Jokowi serta pembenci pendukungnya Pak Jokowi. Dengerin baik-baik. Kami sumpahin kalian wahai para pembenci, barang kalian hilang dan juga korengan. Sekali lagi, kami sumpahin kalian wahai para pembenci, barang kalian hilang juga korengan. Serta laknatullah kalian. Terkutuk semua para pembenci Pak Jokowi, keluarganya, serta para pembenci pendukungnya Pak Jokowi. Terkutuk kalian, laknatullah. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku, bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Semakin bingung, lucu, geli, dan jengkel gitu loh. Ini orang-orang ini nggak punya kerjaan lagi rupanya gitu loh. Hanya mengejar tentang masalah itu, jadi kelihatan sekali itu sudah tendensius gitu loh. Nah, saya katakan tendensius, sudah tidak kepentingan publik lagi gitu loh. Nah, saya sudah pernah sampaikan, ya, kita ini negara hukum. Saya sudah ingatkan bahwa dari pihak UGM sudah menyatakan, masa sekelas UGM, perguruan tinggi ternama, berani mempublikasikan bahwa ijazahnya itu asli, keluaran dari Fakultas Kehutanan November 1985. Sudah dipublikasikan, sudah terdaftar, terverifikasi. Kemudian dilakukan lagi pemeriksaan oleh Bareskrim Polri dengan menggandeng laboratorium forensik tentang masalah keaslian data fakta tertulis, ya. Dokumen-dokumen yang harus diverifikasi ternyata identik, dinyatakan dihentikan penyelidikannya. Kok masih nggak percaya? Terus ada lagi pengacaranya lagi ngatakan ini harus ada gelar terbuka untuk umum. Emang yang buat peraturan tuh kamu, suka-sukamu. Padahal kan kamu orang hukum, pengacara sudah ngerti. Jangan-jangan orang yang bertanya ini belum pernah mengikuti gelar perkara di kepolisian. Kalau seandainya dia mengerti dan tahu isi gelar perkara itu ada dua, ya, gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Kalau gelar perkara biasa itu biasanya dari lidik mau dinaikkan ke sidik, mereka gelar perkara, kemudian dilakukanlah gelar perkara untuk menetapkan atau menentukan siapa tersangkanya. Nah, kalau gelar perkara khusus, ini sudah bergulir peristiwanya, sudah diperiksa penyidik, mungkin ada yang miss antara pelapor dan terlapor yang menurut hematnya perlu untuk diluruskan. Nah, mintalah kepada Bareskrim Polri, Sekyu Biro Wasidik untuk melakukan gelar khusus. Ini yang ngomong nih mantan Karwasidik Mabes Polri loh ya. Nah, dalam gelar perkara khusus itu tidak dipublikasikan ke media.
tidak terbuka untuk umum. Ini bukan tontonan dagelan. Ini adalah gelar perkara yang menyangkut suatu peristiwa. Nah, biar tahu masyarakat juga yang dihadirkan di sana juga nggak main-main, dari saksi pelapor, ya, kuasa hukumnya, saksi terlapor, kuasa hukumnya, dari penyidik yang menanganinya, kemudian dari biro wasidik itu ada 8 sampai 10 kombes itu, ya, yang mengawaki itu. Kemudian dari Propam, dari divisi hukum, dari Itwasum, hadir semua. Nah, dilakukanlah gelar perkara khusus yang tidak hanya ansih di dalamnya dari Bareskrim Polri atau dari reserse, tapi ada dari wasidik juga, ada dari satuan-satuan yang lain. Nah, ini kan digodok, dianalisis, baru nanti diputuskan pointer-pointer rekomendasi yang akan diberikan kepada penyidik yang harus ditindaklanjuti untuk membuat terangnya suatu perkara. Kalau dipublikasikan pada umumnya kan bocor semua. Apa yang akan dilakukan oleh penyidik. Itu kan rahasia penyidikan. Ya tolong kita berpikir jernih gitu loh. Nah, kalaupun pelapor siapapun yang meminta untuk diadakan gelar perkara khusus, itu dapat dilakukan ke Bareskrim, CQ, Biro Wasidik. Catat baik-baik, tidak semua itu harus diluluskan. Tentu akan diverifikasi juga kelayakannya untuk dilakukan gelar perkara khusus. Kalau nggak layak karena sudah ternyata hasil verifikasi mereka ternyata ini tidak cukup untuk bikin gelar perkara khusus, masa harus dilanjutkan? Ya numpuk itu di Bareskrim, itu numpuk semuanya, berjuta-juta laporan nanti. Nah, ini yang kira-kira harus dipahami oleh kita semua. Nah, apesnya lagi, nggak puas juga, tanya sana, tanya sini. Saya terus terang aja gelinya gini. Ini yang nanya-nanya ini, kau itu pernah berbuat nggak dengan negara Indonesia ini? Kok ribut banget kamu tuh, kok tendensi sekali gitu loh. Nggak pernah berbuat apa-apa, ributnya setengah mati. Seolah-olah kok kayak pahlawan kesiangan mencari popularitas murahan. Terus kalau seandainya kau lakukan ini apa? Mewakili siapa? Kok masyarakat yang mana? Masyarakat udah banyak muak dengan peristiwa ini. Masih banyak hal-hal yang penting harus dilakukan di negara ini. Kok itu melulu, kok nggak puas terus? Makanya pernah saya katakan, kalau ente nggak puas, kau pindah ke negara lain, minta perlindungan ke Australia, ke Malaysia, Singapura, di sana aja kau laporkan. Karena sudah nggak percaya lagi dengan barikade hukum yang ada di Indonesia. Kan juga saudara Rismon, Pak Rismon, Anda datangin Pak Kasmujo, ya dia tidak ingin diminta keterangannya, itu melanggar HAM itu. Ingat, yang bisa menabrak HAM, hak asasi manusia, ya adalah perbuatan pidana, ya itu harus Anda mengerti dulu. Anda menabrak HAM orang, datang ke sana orang tidak mau, dipaksa-paksa nggak boleh loh. Nah, apapun itu jawabannya itu adalah keterpaksaan karena dia tidak mau berpanjang-panjang lebar tuh menjawab. Lihat dong gestur tubuh Pak Kasmujo itu kan nggak pengen loh. Nah, terus ya apa lagi nih pertanyaannya yang mengenai pramuka. Pramuka. Nah, hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda yang berkomentar terhadap bahwa itu dicetak di pramuka, Anda harus ada bukti konkret. Bila tidak, itu ujaran kebencian yang Anda sampaikan loh. Dan itu adalah fitnah, jelas itu. Itu ujaran kebencian, itu memetakan antara kelompok masyarakat. Kenapa nggak saya bilang kelompok masyarakat? Anda mengatasnamakan PDIP. Apa betul? Saudara berbicara atas nama PDIP? Betul. Atau apa? Nah ini, hati-hati. Jangan bawa-bawa PDIP. Ya, jangan bawa-bawa PDIP. Hati-hati di sini. PDIP dibawa bahwa ini PDIP sudah adakan pada saat Gubernur DKI, bahwa ada di percetakan yang dilakukan di pramuka tanpa ada bukti. Hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda hati-hati ya. Akan banyak korban-korban lagi yang ikut dilaporkan dan pelaporan polisi. Ya, saya ingatkan, sudah. Ikuti proses hukumnya. Kan ini sebentar lagi kami juga mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan sidik. Terus yang kedua, ada pengacara yang mengatakan bahwa legal standing Peradi Bersatu tidak ada. Nah, kalau legal standingnya tidak ada, laporan polisi itu apa? Ya, udah. Ya, jadi kita jangan
membodohi pikiran masyarakat atau melakukan statement-statement ya yang merugikan masyarakat banyak, yang menimbulkan korban. Dia berkomentar nanti di sosial media ABC tanpa bukti, dilaporkan lagi. Apa mau begitu terus pidana? Dan ingat, ini pidana berulang. Saya sudah sampaikan kepada Polda Metro Jaya bahwa ini harus segera disahkan. Kenapa? Ini adalah jurisprudensi. Jurisprudensi itu hukum, ya. Jurisprudensi itu adalah hukum Terhadap Bambang Tri. terhadap Bambang Tri. Putusan Mahkamah Agung. Tahu pasalnya? Saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Pasalnya adalah 28 ayat 2 Ya. dan 45A. Ya, 45A, Ya, ayat 45A, ayat 2. ayat 2. Dan itu adalah pelaporan praduga bersatu sama. Ya. Sama. Sehingga Ya. kami meminta Polda Metro Jaya patuhi hukum, karena jurisprudensi adalah hukum. Cepat limpahkan. Cepat naikkan sidik. Kemudian kalau memang mau dilakukan penahanan, tahan. Ya, boleh. Nah, terus yang kedua, ya kalau memang Roy Suryo CS mau menghadapi laporan, nggak usah. Ini saya sampaikan lagi kepada masyarakat ini. Saya melihat dalam dialog publik, ya, ini ada ketakutan nih. Sebenarnya nih dengan laporan praduga bersatu nih, ya, ada ketakutan nih. Sehingga tidak disinggung. Yang disinggung 310, 311 yang sifatnya tidak bisa ditahan. Ya, karena kalau laporan praduga bersatu itu minimal 6 tahun tuh. Ancaman hukumannya 6 tahun tuh. Jadi ditahan tuh, makanya dia selalu geser tuh. Ada framing, ada arahan. Jadi mengarahkan itu kayak pengadilan ya, kayak semua yang namanya pengacara itu tahu kalau diarahkan itu ke 310, 311. Tapi kalau 160 ada ketakutan di situ. Saya memperhatikan ya gestur daripada pihak sebelah nih. Nah, seperti itu. Ada ketakutan tuh. Nah, proses itu 6 tahun itu bisa dilakukan penahanan. Nah, dan kalau Polda Metro menaikkan sidik praduga bersatu, maka saya minta tahan. Halo teman-teman. Kali ini saya mau membahas isu yang tidak berkesudahan, ya, yaitu tentang ijazah Pak Jokowi. Saya sebenarnya enggan untuk membahas ini, tapi saya melihat isu ini terus digulung dan tidak berkesudahan. Kemudian yang menggelitik saya, isu ini bukan hanya menerpa kalangan umum yang awalnya ya menerpa kalangan elit-elit, lalu kemudian kalangan umum, tapi hari ini isu ini juga sudah menerpa kalangan-kalangan ahli hukum, ya, ahli hukum, dosen-dosen hukum, ya, yang sangat sedih saya melihatnya karena opini mereka ini pun tergiring, ya, opini mereka ini tergiring sehingga apa? Penalaran logika hukumnya menjadi hilang. Saya jelaskan begini. Ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu. Itu ya. Ijazah Pak Jokowi dikatakan palsu. Dalam hukum ya, palsu atau surat palsu ini landasannya pasal 263 KUHP. Maka suatu surat dikatakan palsu, yang berhak menyatakan itu asli atau palsu adalah pihak yang mengotorisasi atau pihak yang mengeluarkan atau yang menerbitkan. Dalam hal ini ijazah Pak Jokowi itu ya dikeluarkan oleh UGM. Dia Fakultas Kehutanan di UGM, dia sarjana S1 UGM, yang mengeluarkan ijazahnya itu adalah UGM. Dan UGM sudah mengatakan bahwa ijazahnya itu asli. Maka selesai sudah narasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu apakah palsu, apakah asli, kelar sudah. Ijazah itu dikatakan palsu dan kemudian diuji ya, seperti kita lihat ya, apa yang diminta oleh Roy Suryo dan kemudian tim yang menyatakan dirinya TPUA itu ya, minta agar ijazah Pak Jokowi itu dilakukan uji laboratorium forensik. Ini konyol. Konyolnya kenapa? Karena ini nggak ketemu basis hukumnya.
Sebuah surat diuji di laboratorium forensik ketika pihak yang mengotorisasi atau pihak yang menerbitkan atau pihak yang mengeluarkan itu menyatakan bahwa surat itu palsu. Maka si pemegang surat untuk menyatakan atau membuktikan bahwa surat ini asli, dia kemudian minta permohonan dari pengadilan agar surat ini diuji laboratorium forensik. Supaya apa? Menguatkan argumennya bahwa surat ini asli. Dan ini terjadi pada sengketa si pemegang surat kepada si pihak yang mengotorisasi atau penerbit surat. Hari ini si pemegang surat, dalam hal ini Pak Jokowi, dan pihak yang mengotorisasi surat atau menerbitkan surat atau mengeluarkan surat, dalam hal ini UGM, itu sama-sama mengakui surat itu asli atau ijazah itu asli. Maka tidak ada alasannya pihak-pihak lain kemudian masih meragukan itu. Ya, dan kemudian saya katakan tidak ada hak dari Polri, ya, tidak ada hak dari pengadilan untuk menyatakan surat itu asli atau palsu, karena yang memiliki hak hukum untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu adalah penerbitnya, yaitu UGM. Maka saya katakan ini hanya soal penggiringan opini dan membuat gaduh dan membuat ricu. Semua pihak-pihak ini minta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Seolah-olah kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya maka persoalan clear. Pertanyaannya, apakah setelah ijazah Pak Jokowi ditunjukkan pihak-pihak ini percaya bahwasannya ijazah itu asli? Tidak. Gitu ya. Jadi ini udah bukan lagi dalam konteks penalaran hukum. Saya jelaskan penalaran hukum, pihak pemegang surat, pihak pemberi otorisasi sepakat bahwa surat itu asli, selesai. Harusnya Roy Suryo dan pihak-pihak yang menyatakan diri TPUA ini itu menggugat UGM. Ya, kalau mereka tidak senang, kira-kira UGM ini memberikan gelar sarjana kepada Pak Jokowi, mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi karena dirasa Pak Jokowi itu tidak pantas dengan alasan bla 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 bla. Maka yang harus dilaporkan oleh Roy Suryo itu UGM-nya. Maka yang harus digugat oleh Roy Suryo itu UGM-nya, begitu juga oleh TPUA. Sehingga nanti polisi bisa kemudian memeriksa apakah UGM itu mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, memberikan gelar sarjana ke Pak Jokowi, itu adakah indikasi pidananya, atau pengadilan akan memeriksa apakah prosedural formilnya sudah tepat dan benar, atau apakah ada kaedah-kaedah yang dilanggar. Itu harusnya gitu ya. Jadi saya tergelitik untuk perlu menjelaskan ini agar masyarakat juga tidak dibawa terombang-ambing ke sana ke sini. Dan yang terlebih lagi yang saya cukup sedih melihat bahwa insan-insan insan-insan hukum kita juga kemudian terbawa opininya ke kanan dan ke kiri. Saya kira demikian penjelasan agar menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Pasar Pramuka Jakarta tidak hanya jualan obat-obatan dan pasar burung, tapi memang ada bagian kios yang menjual buku-buku, jasa pengetikan, jasa pembuatan sertifikat dan ijazah. Saya tinggal di sini, Mas, di Salemba. Saya kalau mau ke Pasar Pramuka jalan kaki. Dari rumah saya dekat ke Pasar Pramuka. Karena suami saya ini hobi membeli burung. Bahkan saya beternak burung. Di rumah saya tuh dulu itu beternak burung lovebird, burung cucak rawa. Saya beternak juga burung apa itu yang jalak-jalak begitulah, perkutut, tekukur. Jadi kalau udah habis nih anak-anakannya dibeli orang, kita belanja lagi ke pasar burung. Emang itu di situ jual obat-obatan dan burung.
Oh, hewan-hewan lah itu, hewan-hewan langka ada di situ tuh. Ya, kamu sekali-kali ke situ tanya. Di sini ada jasa penjilitan nggak? Jasa penjilitan tuh adanya di perempatan lampu merah, yang ke arah Kampung Melayu dan ke arah Manggarai. Ya, situ. Jadi jangan sok tahu. Jangan ngajarin bebek berenang. Jangan. Nanti kamu tenggelam.